Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD, khususnya pengguna Mapku Merdeka. Kali ini sudah saya terbitkan Mapku Merdeka edisi Agustus 2025. Ada beberapa perbedaan dari edisi Januari 2025 atau edisi yang sebelumnya. Yang pertama adalah penambahan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial KKA. Ya, ini penambahannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita sudah menghapuskan rapot P5-nya, kemudian kita gantikan dengan kokurikuler. Ya, kemudian nanti rapotnya kita pisahkan menjadi rapot untuk fase A, rapot fase B, dan rapot fase C. Kemudian nanti ada penggunaan istilah untuk guru kelas menjadi wali kelas. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini ya, bagian-bagian yang utama itu di sini input data, ada data sekolah, data siswa, edit ATP. Nah, di edit ATP nanti Bapak Ibu silahkan bisa mengganti TP yang sesuai dengan kehendak Bapak Ibu sendiri ya. Di sini ada kelas 1 sampai dengan kelas 6, semester 1 sampai 2 dan semua mapel ada di sini. Untuk mengeditnya ada di sini ya, Bapak Ibu ya. Silakan bisa diedit untuk kegiatan di pengisian di ATP. Kembali ke home. Kemudian lingkup materi absensi catatan siswa. Untuk asesmen formatif, nanti Bapak Ibu mengisikan nilai dari asesmen formatif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kita contohkan yang di sini untuk coding dan kecerdasan artifisial ya. Perlu diketahui di sini ada nomor kode ya, setiap setiap asesmen formatif ada nomor kode yang dimunculkan. Bapak Ibu hanya boleh mengisi nilai pada kolom yang ada kode nomor tujuannya ya. 5.1, 5.2, 5.3 dan sampai dengan 5.9 itu apa bunyinya? Bapak Ibu bisa melihat pada ya, di sini ada ATP 5.1, 5.2 dan seterusnya ini yang dimunculkan. Contoh di sini ada coding 5.1 adalah menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 5.2 memahami konsep berpikir komputasional dan komponennya dan seterusnya sampai dengan 5.9. Nah, di bagian ini Bapak Ibu tidak bisa mengedit ya, tidak bisa menggantikan. Kalau Bapak Ibu ingin menggantikan tujuan pembelajaran yang ada di sini, silakan Bapak Ibu masuk ke di bagian ini ya, kita kembali ke home di edit ATP. Jadi ngeditnya di sini, bukan di sini. Kalau ini tampilan ATP yang dimunculkan sesuai dengan kelas, fase, dan semesternya. Tapi kalau mau mengedit, lakukanlah pengeditan ATP di sini. Kemudian untuk kita kembali lagi ke ini, tadi pengisiannya ya, dengan nilai-nilai yang sebagaimana Bapak Ibu lakukan, ini adalah nilai asesmen formatif ya, yang berjalan sesuai dengan nomor tujuannya. Kita kembali untuk sumatifnya, Bapak Ibu mengisikan hasil asesmen sumatif baik lingkup materi maupun sumatif akhir semester ya, bisa tes maupun non-tes. Kemudian, nah, yang perlu saya garis bawahi di sini pengisian data di kokurikuler. Yang lain-lainnya saya nggak paham karena sudah biasa. Ini yang baru saja di kokurikuler. Sebagaimana petunjuk pelaksanaan dari pembelajaran kokurikuler ini kita ada tiga macam ya Bapak Ibu ya. Kokurikuler itu ada tiga bentuk kegiatan. Yang pertama adalah kolaborasi lintas disiplin ilmu, yang kedua adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan yang ketiga adalah bentuk lainnya sesuai dengan ciri khas sekolah atau daerah masing-masing. Nah, pada 7 kebiasaan kita mengacu pada 7 kebiasaan bangun pagi, beribadah, berolahraga dan sebagainya. Nah, kolom-kolom ini tema, dimensi, mata pelajaran, dan tujuan pembelajaran silahkan Bapak Ibu isi ya sendiri ya.
ini di sini yang saya isikan hanya sebagai contoh. Sekali lagi, ini hanya sebagai contoh, bukan hal yang paten yang harus dilaksanakan seperti ini. Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan kreativitas masing-masing. Yang menjadi pedoman kita adalah bentuk kokurikulernya ada tiga macam. Tiga-tiganya ya ini untuk satu sekolah dalam satu semester bisa melaksanakan dua atau satu saja bentuk juga boleh ya. Untuk temanya juga ditentukan oleh sekolah sendiri, tidak seperti tema pada P5 sudah ditentukan oleh kementerian. Tapi kalau ini sekolah bisa menentukan sendiri, hanya saja di profil lulusan ini Bapak Ibu tinggal memilih ya dari daftar yang sudah ada di sini. Nanti profil lulusannya apa, mapelnya apa. Mapel juga tinggal memilih dari daftar yang sudah ada. Ada beberapa mapel yang tidak diintegrasikan, dikolaborasikan pada pembelajaran kokurikuler. Nah, yang tidak tercantum di sini berarti tidak ada. Untuk tujuan dari pembelajaran kokurikuler sendiri, silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan modul kokurikuler yang Bapak Ibu susun. Ya. Nah, kemudian untuk penilaiannya, ya, di sini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Silahkan Bapak Ibu, ini diisi berdasarkan hasil pemantauan atau pencatatan dari jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya, yang setiap bulan ini katakanlah ini bulan pertama, kedua, ketiga, dan keenam. Bapak Ibu bisa mengisi sampai dengan bulan keenam atau mungkin ya 4 bulan atau 3 bulan juga mungkin sudah cukup ya yang konsisten saja. Misalkan bangun pagi, ini adalah bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Nah, ini diisi persentase dalam 1 bulan. Contoh, misalkan dalam 1 bulan ada 30 hari. Anak bisa bangun pagi sesuai ketentuan. Misalnya bangun pagi yang dinyatakan di sini adalah sebelum matahari terbit. Anak bisa bangun pagi sebelum matahari terbit dalam 1 bulan berapa hari. Dibagi 30 bulan nanti ketemu berapa persen. Nah, persentasenya itu yang diisikan di sini ya. 60% ini berarti 60% dalam 1 bulan anak bangun pagi yaitu bangun sebelum matahari terbit. Katakanlah sebelum pukul 5.30 atau maksimal 5.30. Kemudian untuk beribadah juga begitu, sesuai dengan catatan yang ada di dalam jurnal, sampai dengan tidur cepat. Nah, nanti hasil pengisian ini nanti akan ter, langsung terinput di kolom 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Langsung terinput di sini ya. Tinggal Bapak Ibu menambahi yang lainnya. Misalkan Bapak Ibu kebetulan kokurikulernya di samping 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bapak Ibu juga barangkali di sekolah melaksanakan kolaborasi lintas disiplin ilmu berupa pembelajaran proyek dan sebagainya. Nah, silakan bisa diisikan di sini ya. Sesuai dengan yang tadi di data yang diisikan Bapak Ibu. Kalau untuk bentuk lainnya diisikan di sini. Nanti deskripsikan akan muncul. Nah, kemudian untuk raportnya, saya kira juga hal biasa ya. Raportnya hal biasa, cuma memang ada sedikit perbedaan untuk raportnya. Yang pertama, ini untuk kelas 5 sudah ada mapel coding dan kecerdasan artifisial ya. Jika ini tidak dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa menyembunyikan karena ini adalah berupa mapel pilihan ya. Ini kita sembunyikan jika belum melaksanakan. Jadi kalau Bapak Ibu sekolahnya belum melaksanakan mapel KKA, silakan disembunyikan sebelum dicetak seperti ini ya. Kemudian di bawah mapel, nilai-nilai mapel ada nilai kokurikuler sebagaimana yang tadi diisikan. Ada catatan untuk ekstrakurikulernya, kemudian ada catatan wali kelas ya, bukan guru kelas, tanggapan orang tua ini yang membedakan. Kemudian untuk di semester keduanya nanti ini penentuan kelulusannya di sini ya, kenaikannya di sini, yaitu kenaikan itu berdasarkan pencapaian kompetensi pada semua mapel kokurikuler, ekstrakurikuler, dan prestasi serta kehadiran ya. Nah, di sini istilahnya sudah menggunakan wali kelas. Untuk anak ke-1, kedua, dan ketiga tinggal memindahkan dropshotnya di sini.
Saya kira itu selamat untuk menggunakan aplikasi Mapku Merdeka edisi Agustus 2025. Bagi Bapak Ibu yang akan mengunduh, berarti yang sekolah yang sudah pernah terdaftar, silakan bisa membuka blog Metamorfosis ya. Untung Sutikno WordPress.com. Nah, ini cari yang berjudul Mapku Merdeka edisi Agustus 2025. Sudah saya sematkan di sini untuk unduhannya. Nah, tinggal diklik di sini nanti akan terkoneksi ke drive pengunduhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.